Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan menemukan berkat serta kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu 21 April 2021. Yang hari ini didasarkan dari Injil Markus pasal 16, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita menyatukan hati sebelum kita bersama merenungkan sabdanya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur akan kuasa kebangkitan-Mu yang membuat kami terus memiliki pengharapan bahwa di dalam-Mu ada kehidupan, bahwa di dalam-Mu ada kekuatan dan anugerah serta berkat yang besar. Oleh karena itu, kami senantiasa diteguhkan untuk menjalani dan menempuh kehidupan ini dengan bersyukur dan percaya. Maka melalui kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau hadir, dan Engkau nyatakan kebenaran-Mu atas kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengampunan, dan Engkau mengkuduskan kami melalui tubuh dan darah-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya, dan berserah. Amin. Markus pasal 16, ayat 9 sampai dengan ayat ke-18, demikian sabda Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Tema Renungan Mingguan Rabu 21 April 2021 adalah berjumpa dengan kuasa kebangkitannya. Teks yang kita renungkan menarik untuk kita percakapkan bersama. Karena disebutkan 2 kali ke-11 murid tidak percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, dari kesaksian dari Maria Magdalena. Maria Magdalena yang telah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit tidak dipercayai. Memang jika membaca teks Injil yang lain, ada kecenderungan untuk kemudian merendahkan berita dari seorang perempuan. Jadi ada faktor budaya patriarkal, tapi pada sisi yang lain memang para murid tidak percaya.
Tidak tahu apakah karena mereka tidak mengingat kembali bahwa Tuhan pernah memberitakan bahwa pada hari ketiga ia bangkit. Tetapi ketidakpercayaan itu tidak berhenti pada pemberitaan Maria Magdalena. Ketika dua orang pergi ke Emmaus, di mana Tuhan berjumpa dengan Kleopas dan murid yang lain, dua murid ini memberitahukan kepada 11 murid. Artinya apa? Bahwa ketika pemberitaan itu dinyatakan, ternyata ke-11 murid juga tidak percaya. Inilah yang menarik bagi kita bersama. Apa sih yang membuat ke-11 murid tidak percaya? Apakah mereka mengukurkan pada standar manusia bahwa ketika orang mati maka tidak ada kebangkitan? Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak undur untuk kemudian atau meninggalkan para murid yang tidak percaya. Justru pada peristiwa yang ketiga adalah Tuhan menjumpai ketidakpercayaan 11 murid itu. Ini menarik. Dan ia hadir di tengah-tengah para murid. Ketidakpercayaan para murid itu kemudian dipulihkan dengan mengingatkan mereka. Secara khusus jika kita membaca di ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tuhan mencela, kenapa engkau tidak percaya? Maka pesan pertama bagi kita bersama adalah, mungkin kita sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Tetapi berbagai peristiwa yang sedang kita hadapi atau kita alami menenggelamkan kepercayaan kita kepadanya. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kuasa, kasih, kemurahan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, kita melupakan semuanya. Ketika Tuhan bersabda ada pengharapan, ada kekuatan, ada berkat dan ada anugerah, kita tidak percaya. Bahkan ketidakpercayaan itu ditunjukkan pula dengan sikap hidup kita. Mungkin soal kekayaan dan semuanya kita lebih daripada yang lain. Tetapi karakter sikap hidup kita justru tidak menunjukkan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali. Biarlah setiap perjumpaan-perjumpaan yang baik dengan Tuhan kita temukan. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang lemah dibangkitkan, yang putus harapan dikuatkan, yang jatuh kemudian bisa memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Bagi mereka yang sepertinya sudah melupakan sebagai orang percaya, mari hadirkan kehidupan yang rendah hati. Jangan mencela, jangan menilai, jangan menghakimi yang lain. Justru apa yang ada pada kita, yang jauh dibandingkan dengan yang lain memampukan kita bersyukur dan berbuat seperti halnya Kristus yang bangkit menyatakan kasih, maka yang harus kita lakukan adalah menunjukkan dan mewartakan kasih itu. Yang kedua, mari kita lihat kembali ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi. Bahwa keyakinan kita tidak hanya berhenti dalam ruang diri kita. Tidak. Tetapi justru kita harus mewartakan kabar baik. Loh, kalau sudah mewartakan kabar baik, berarti dimulai dari mana? Dari diri kita yang harus baik dulu. Menunjukkan kepercayaan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, sebelum melakukan itu semua, persis di teks yang kita sudah renungkan, kata tidak percaya harus dijawab dalam diri kita. Jangan-jangan kita belum bertobat, belum berubah. Diri yang kita bawa tetap sama, sekalipun identitas kita adalah Kristen. Bahkan kita mungkin sudah melayani kemana-mana. Dan melakukan banyak hal untuk gereja, untuk sosial dan lain sebagainya. Tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan sebagai orang percaya. Maka sebelum pergi, kita harus melakukan pertobatan diri. Dalam kerendahan hati, dalam keheningan, dan menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya.
Dan demikian, jika kita terhubung dengan Tuhan, maka semua yang baik yang ada dalam kasih dan anugerah Tuhan kita terima dan baru kita wartakan. Kalau kita tidak menunjukkan sikap hidup sebagai orang percaya, berarti yang kita tebarkan sebenarnya bukan kabar baik itu sendiri. Bisa kepalsuan, manipulasi, bahkan kepentingan diri kita untuk kita dihormati dan lain sebagainya. Oleh karena itu pesan yang kedua adalah supaya kita mari memulainya dengan mengukurkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita meresponnya dalam tanggung jawab sikap hidup kita sebagai orang percaya. Tunjukkan itu dalam kehidupan kita. Baru kita pergi dan mewartakan kabar baik. Yang ketiga, kita memahami ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bahwa ada kuasa Tuhan yang ditaruhkan kepada kita bersama. Oleh karena itu, jika kita sudah menemukan yang baik dari Tuhan, mari terus perjumpakan itu dengan kasih kuasanya. Supaya kebangkitannya melalui kuasanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kita tidak takut, tidak terancam ketika kita pergi dan memberitakan kabar baik itu. Bahkan sekalipun mungkin kita dianggap aneh, sendirian dan lain sebagainya. Tapi jika kita benar-benar berjuang dalam kebenaran di dalam Tuhan, dan kita bisa bertanggungjawabkan itu, maka yakinlah Tuhan memampukan kita sekalipun kita sendiri. Mungkin sendiri di rumah, kita sebagai orang percaya, di masyarakat, di tempat pekerjaan. Atau bahkan mungkin kita merasa sendiri di gereja. Tidak menjadi masalah kalau kita benar-benar menunjukkan sebagai sikap orang percaya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena kebangkitan-Mu menjadi pengharapan yang kekal untuk kami. Bahwasanya Engkau hidup dan hadir di tengah-tengah setiap pergumulan dan pengharapan kami. Maka mampukan kami terus percaya ya Tuhan, dalam segala hal yang telah kami lihat, saksikan. Bahkan dalam sepanjang sejarah kehidupan ke depan yang hendak kami rangkai, mampukan kami terus percaya bahwa Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami percaya. Dan kepercayaan kami tunjukkan dalam sikap hidup kami, sikap batin kami. Sehingga ketika Engkau Tuhan mengutus kami untuk pergi dan mewartakan kabar baik, kami harus sudah berjumpa dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Berjumpa dengan kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk terlebih dahulu melakukan pertobatan hidup kami. Melihat dan mengenal kembali siapa kami. Apakah kami sudah menunjukkan sebagai orang yang percaya. Dan ketika kami sudah bisa mempertanggungjawabkan, mampukan kami mewartakan kabar baik. Sekalipun kami sendiri, tapi yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu menyertai kami, menyelamatkan kami. Bahwa kami tidak sendiri, tapi kebangkitan-Mu melalui kuasa-Mu itu Tuhan, yang menopang, memelihara, dan menyelamatkan kami. Karena Engkau menyelamatkan kami, maka tolonglah kami Tuhan masing-masing, dalam setiap pergumulan kami. Teguhkanlah kami, supaya kami terus percaya, dari setiap kelemahan, dari setiap pergumulan, dari setiap apapun yang sedang kami hadapi. Engkau menolong kami, yang rindu pemulihan rumah tangga, supaya kehidupan rumah tangga kami menjadi harmonis. Supaya juga kami boleh bersama-sama membangun kehidupan yang rukun dan damai di dalam kasih dan berkat-Mu. Tolonglah kami yang sedang berjuang untuk kembali memulihkan ekonomi rumah tangga kami. Kami yang berjuang juga untuk menghidupi dan juga untuk membiayai anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi. Kami yang bergulat dalam studi kami, dalam pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan berkat kehadiran putra dalam rumah tangga kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami yang memasuki masa adiuswa atau lansia, dan beberapa pergumulan yang sedang kami hadapi, tolonglah kami Tuhan. Sempurnakanlah kasih-Mu melalui berkat, kuasa, dan pertolongan-Mu.
Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, tolonglah ya Tuhan. Biar damai, berkat dan rahmat-Mu terjadi kini dan sepanjang masa atas kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara, tolonglah ya Tuhan. Damai dan berkat-Mu yang juga memelihara kehidupan negara kami ini. Pulihkanlah dari pandemi COVID-19 dan pulihkanlah kondisi bangsa kami atas berbagai bencana yang telah terjadi. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau meredakan dari setiap tangisan, dan Engkau juga menyembuhkan dari setiap korban bencana secara khusus. Kami percaya anugerah berkat-Mu terjadi atas kami dan atas orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber rahmat, berkat, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.